Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat. Dalam bilangan berpangkat mempunyai beberapa sifat-sifat. Yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Dengan syaratnya, bilangan pokok itu harus sama. Yang mana bilangan pokoknya? A. Jadi, A dikali A. Yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Kalau dia pembagian, maka pangkatnya dikurang. Kalau dia perkalian, maka pangkatnya ditambah. Nomor 3, A pangkat M dalam kurung di pangkat N sama dengan A pangkat M dikali N. Nomor 4, A pangkat 0 sama dengan 1. Dengan syaratnya, A tidak sama dengan 0. Yang kelima, A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Kita masuk ke dalam contoh. Yang pertama, 6 pangkat 3 dikali 6 pangkat 4. Nah, kamu perhatikan, ini masuk ke sifat yang pertama. Kalau dia perkalian, maka pangkatnya akan ditambah. 3 ditambah 4 sama dengan 7. Maka hasilnya 6 pangkat 7. Nomor 2, negatif 4 dikali negatif 4 pangkat 2. Nah, negatif 4 itu adalah negatif 4 pangkat 1. Maka hasilnya 1 ditambah 2 sama dengan negatif 4 pangkat 3. Nomor 3, 5 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 dikali 2. Nah, kamu perhatikan soal nomor 3. Apakah ada sifat-sifat bilangan berpangkat sama seperti soal nomor 3? Coba kamu perhatikan. Nah, ternyata tidak ada. Kenapa? Karena bilangan pokoknya tidak ada yang sama. Maka, karena bilangan pokoknya tidak sama, maka perkalian tidak dapat disederhanakan. Yang keempat, 7A pangkat 3 dikali B pangkat 4 dikali 3A pangkat 2 dikali B. Yang pertama, kamu samakan suku yang sejenis A dan A, B dan B. Maka 7A pangkat 3 dikali 3A pangkat 2 dikali B pangkat 4 dikali B. Sama dengan 7 kali 3 sama dengan 21. Karena dia perkalian, 3 ditambah 2. Kemudian B pangkat 4 ditambah 1. Maka hasilnya 21A pangkat 5, B pangkat 5. Contoh yang kelima, 8 pangkat 5 dibagi 8 pangkat 2. Kamu perhatikan sifat yang kedua, pembagian. Jika dia pembagian, maka pangkatnya dikurang. Maka 5 kurang 2 hasilnya 8 pangkat 3. Nomor 6, 5 pangkat 12 per 5 pangkat 10. Sama sifatnya pembagian. Maka 12 dikurang 10 sama dengan 5 pangkat 2. Yang ketujuh, 24A pangkat 8 dibagi 12A pangkat 3. Sama juga pembagian. Maka pertama kamu buat dulu 24A pangkat 8 per 12 A pangkat 3. 24 bagi 12 sama dengan 2. A pangkat 8 dikurang 3 sama dengan 2A pangkat 5. Contoh yang ke-8. 30P pangkat 8 dikali 4P dikali 4Q pangkat 4 per 5P pangkat 7 dikali 4Q pangkat 3. Sekarang kamu kalikan dulu 30 dikali 4. 120 P pangkat 8 Q pangkat 4. Kemudian 5 kali 4, 20 P pangkat 7 Q pangkat 3. Nah, karena dia pembagian, maka pangkatnya kamu kurangkan. 120 bagi 20 sama dengan 6. P pangkat 1, Q pangkat 1. Karena dia pangkat 1, maka pangkatnya tidak usah ditulis. Maka hasilnya 6P Q. Contoh yang ke-9. 5 pangkat 4 dalam kurung pangkat 2. Kamu perhatikan sifat yang nomor 3. Tinggal pangkatnya kamu kalikan. Maka 5 pangkat 4 dikali 2 sama dengan 5 pangkat 8.
Nomor 10. 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 3 dalam kurung pangkat 2 per 2 pangkat 4. Pertama sekali kamu selesaikan, perhatikan dulu yang di dalam kurung. 2 pangkat 3 pangkatnya dikali 2 sama dengan 2 pangkat 6. Sehingga 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 6 per 2 pangkat 4. Yang di atas adalah perkalian, maka pangkatnya kamu jumlahkan. 2 pangkat 11 per 2 pangkat 4. Karena dia pembagian, maka kamu kurangkan. Maka hasilnya 2 pangkat 7. Contoh yang ke-11, 8 pangkat 0 sama dengan 1. Karena sifatnya keempat, setiap bilangan yang dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya 1. Jika 100 pangkat 0, maka hasilnya tetap 1. Contoh yang 12, tuliskan dalam bentuk positif 3 pangkat negatif 5. Kamu disuruh mengubah 3 pangkat negatif 5 ke dalam bentuk positif. Nah, sekarang kamu perhatikan sifat yang kelima. A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Satunya itu adalah negatif. 1 per A pangkat N. N-nya adalah 1 A pangkat N. Nah, coba kamu perhatikan 3 pangkat negatif 5. Maka hasilnya 1 per 3 pangkat 5. Contoh yang ke-13. Tuliskan dalam bentuk negatif 1 per 7 pangkat 2. Kamu disuruh mengubahnya ke dalam bentuk negatif. Maka hasilnya 7 pangkat negatif. 2 pangkatnya kamu ubah menjadi negatif. Yang mana? Karena 1 per itu adalah negatif di dalam bentuk perpangkatan. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Selamat pagi.